Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini, NIM J1B1200005. Baiklah, di sini saya akan mereview kajian Islami dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah di Universitas Jambi dengan tema Mengetuk Pintu Langit, Menebar Damai di Bumi dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pemateri dalam kegiatan ini yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam menjelaskan materinya, beliau menjelaskan ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa dari Isra Mi'raj. Namun, ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang sering dibahas pada saat kegiatan Isra Mi'raj dilaksanakan, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sesungguhnya Quran Surah Al-Isra ini diapit oleh 3 surah dalam Al-Quran, sehingga surah tersebut disebut dengan surat 3 serangkai. Adapun ketiga surat tersebut diantaranya yaitu 1. Quran Surah An-Nahl. Dalam surah ini dijelaskan bagaimana serangga yaitu lebah mendemonstrasikan sebuah obat berupa madu. Surah ini disebut dengan surah intelektual atau kecerdasan intelektual karena berkaitan dengan dunia keilmuan. Kemudian yang kedua baru disebutkan Quran Surah Al-Isra. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang maha dahsyat itu dilakukan di malam hari. Intensitas perjalanannya pun pada malam hari tidak bisa diragukan, di mana Nabi melakukan perjalanan jauhnya di malam hari. Surah Al-Isra sering dijadikan sebagai simbol kecerdasan emosional, karena di dalamnya diceritakan pengaruh kematangan emosional dan prestasi puncak seorang hamba. Kemudian ketiga atau surah terakhir yaitu Quran Surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan tentang sekelompok pemuda yang tertidur dalam sebuah gua selama ratusan tahun. Surah Al-Kahfi sebagai simbol surah kecerdasan spiritual karena berkaitan dengan cerita keyakinan dan spiritualitas. Dari ketiga surah tersebut, itulah mengapa surah yang disebut tadi disebut dengan surah 3 serangkai, karena surah tersebut menempati pertengahan juz Al-Quran. Selain itu, juga sebagai tanda kebesaran Allah, karena peristiwa yang dijelaskan dalam peristiwa tersebut di luar akal maupun nalar dari manusia. Kemudian kembali ke penjelasan Isra Mi'raj. Sebenarnya, peristiwa Isra Mi'raj mempunyai 2 macam peristiwa. Pertama, perjalanan horizontal dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, dan kedua, perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sesungguhnya, Isra Mi'raj tidak hanya dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh seluruh hambanya, terutama hamba yang dekat dengan Allah. Lantas, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Mendekatkan diri kepada Allah yang perlu dilakukan adalah dengan cara bersujud kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Sebagaimana terdapat ungkapan, kalau ingin dekat dengan langit, maka hendaklah menjatuhkan mahkota ke lantai. Sholat adalah alat yang dijadikan sebagai cara untuk melakukan connecting diri kepada Allah. Oleh sebab itu, pada saat sholat, kita harus melaksanakannya dengan khusyuk. Khusyuk bukan hanya pada saat mengawali sholat, tetapi pada saat mulai berwudu sampai selesainya pelaksanaan sholat. Semakin khusyuk seseorang dalam melaksanakan sholat, maka akan semakin khidmat pula dia dalam menembus pintu menuju langit. Itulah cara manusia agar bisa menembus langit untuk dekat dengan Allah.
Inti dari Isra Mi'raj pada dasarnya adalah untuk dijadikan sebagai pelajar dan hikmah bagi umat Islam. Dari peristiwa Isra Mi'raj, banyak hal yang dapat dipelajari, baik untuk di dunia maupun untuk di akhirat kelak. Ada ungkapan yang tidak bisa dilupakan dari yang beliau sampaikan dalam materi Isra Mi'raj tersebut. Jangan hanya mempunyai seorang guru yang hidup atau dimaksud yaitu manusia. Kita bisa belajar dengan impersonal teacher. Bukan hanya orang yang bisa mengajarkan ilmunya, namun ada yang lebih dalam dari itu. Contohnya, Nabi Sulaiman gurunya adalah seekor burung, Nabi Musa dengan tongkat pohon, dan alam semesta dengan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah surat undangan sekaligus tiket untuk pulang kampung. Sebab Al-Quranlah yang akan menjadi jalan agar kita bisa masuk menuju pintu surga. Sebaliknya, jika tidak memegang tiket tersebut, maka bersiaplah untuk bertempat di luar surga, yaitu neraka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.